Halo, hai. Lama banget ya aku nggak live di Facebook. Nah, karena di sini tuh penontonnya paling banyak, udah kayak nemenin aku seharian ya. Nah, di sini aku bakalan skincarean seperti biasa dari skincare sebelum aku nanti aktivitas keluar. Jadi sebenarnya aku tadi keluaran tapi belum skincarean, dan ini aku udah mandi, udah duha. Jadi sekarang udah waktunya aku ngeritas wajah aku. Karena ya guys ya, kalau misalnya di jam 9 ke atas itu udah waktunya wajib menggunakan skincare, seperti kayak itu sudah keharusan untuk menjaga kulit wajah kita supaya jangan break it down kayak gitu. Nah, di sini bersama aku Dedi Sistar, sekalian skincarean kita bakalan kayak apa ya? Sharing-sharing sih, kapan kamu pertama kali jadi MC, dan kapan kamu terima kayak tawaran job-job MC, dan dari hobi kamu itu kamu tuh dibayar. Nah gitu. Nah, sekalian guys kita ngobrol-ngobrol itu, kita skincarean ya. Nah, seperti biasa aku itu biasanya skincarean tuh aku pakai double cleansing ya. Mungkin kalian tahu kalau misalnya double cleansing. Biasa aku di sini pakai mic cleansernya yang Herboris, ini yang rose, dan ini lembut banget, enak banget. Ini aku recommended ya, karena ini kayak bisa jadi toner juga, karena ini udah campur apa ya, selain memberikan moisturizer, ini juga bisa nge-hydrating wajah kamu. Oke, sekaligus itu tadi aku udah ini ya pakai mic cleanser yang pertama. Dan tadi aku pas mandi tuh aku pakai cleanser kedua itu yang ini. Aku pakai micellar water. Nah, gede ya. Kenapa aku pakai micellar water yang gede-gede? Karena rasaku kalau kita beli yang kecil itu kayak nggak hemat gitu. Kalau besar tuh sekalian hemat. Jadi kalau habis tuh udah beli yang besar lagi. Kalau yang kecil-kecil itu harganya seperempat, kalau dibanding itu lebih mahal. Makanya kalau beli skincare apapun yang memang kita udah cocok, udah tadi memang betul-betul bagus sama kita, jangan belinya itu yang mini-mini, yang ukurannya kecil-kecil, karena kan itu dipakai tiap hari. Jadi usahakan beli yang besar ya, kecuali kalau misalnya kalian mau pergi keluar kota atau naik pesawat, yang itu butuhin yang namanya skincare untuk diletak di travel pack ya, misalnya tempat yang kecil-kecil gitu. Itu bisa aja kalian beli yang size mini. Dan aku juga udah ada yang travel pack sih. Kita biasa tuh beli ada itu satu kotak travel pack yang di dalamnya itu bisa ada kayak kecil-kecil gitu, bisa untuk ngeletakin skincare kita, dari toner, sabun, sampo, sampai tadi yang namanya skincare yang lainnya. Nah, di sini ini wajah aku udah polos banget karena aku barusan kelar mandi sejak sholat duha. Dan kayak ya udah, ini aku mau bakalan skincarean, karena biasa kalau dari sini ke jam 9 ke atas itu udah ini ya, udah harus kita menggunakan skincare. Kenapa aku saranin untuk yang namanya skincarean itu jam 9 ke atas? Karena dari mulai kita bangun, kita ngelakuin aktivitas, atau misalnya kita sarapan dan segala jenis, itu di jam 9 itu wajah kita tuh masih ngeluarin minyak alami yang ada di wajah kita. Jadi biarin aja tuh keluar, karena itu kayak istilahnya tamengnya wajah kita untuk lebih lebih kelihatan muda dan lebih kayak apa ya, more shiny gitu. Nah, di sini aku baru taunya itu sekitar 1 tahunan yang lalu. Jadi sekarang aku udah biasain kayak istilahnya ya udah cukup cuci muka aja pakai air biasa, dan usahain kalau misalnya air itu jangan air-air yang dari sumur atau apa. Lebih bagus sih kalau misalnya aku saranin ya itu pakai air minum gitu, apa air yang kita minum, air kita yang masak, karena itu kayak kandungannya itu lebih bagus gitu. Jadi gunain pakai air minum tuh pagi aja, cuman berapa segayung aja kan, disiram ke wajah. Udah sampai habis itu tunggu sampai jam 9 baru kita pakai skincare yang betul-betul yang kita pakai setiap harinya. Nah, tadi aku sudah pakai mic cleanser, aku juga pakai double cleansingnya itu micellar water warna biru. Ini khusus untuk acne ya, yang jerawat, ini bagus banget. Dan selanjutnya aku pakai facial foam. Nah, kalau misalnya kalian tahu facial foam itu bahasanya apa? Facial foam itu cuci muka. Di sini aku pakai yang brand Ariul, ini dari Korea. Ini biasa kalau misalnya lagi promo di Indomaret juga ada. Kalian gampang banget untuk bisa ngedapetin ini. Ini bagus banget karena apa ya?
no parfum, no alkohol. Jadi ini bagus banget untuk kulit biasa, sensitif dan yang lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya karena aku tadi sudah yang namanya menggunakan cleanser, ya wajahku ini udah kayak memang betul-betul bersih. Dan kayak ini kan kita harus kayak kasih lagi dong moisturizer, serum dan yang lain-lainnya. Nah, di sini aku kalau misalnya udah siap cleaning, udah pakai facial foam, aku lanjut pakai toner. Nah, di sini aku toner pakai yang Innisfree. Ini untuk kulit berjerawat. Jadi kalau misalnya kulitnya itu trouble banget, ini Innisfree ini bagus banget. Ini sekitar aku beli itu kemarin 280-an, tapi karena dia promo jadi 175 ribuan gitu deh. Nah, ini karena dia tadi bentuknya hydrating ya, jadi kita harus pakai kapas untuk mengaplikasikan ke wajah. Nah, ini aku sudah sedia kapas. Nah, kalau misalnya menggunakan toner setiap kita cuci muka, jangan kayak pelit-pelit tonernya dikit-dikit di kapas gitu. Terakhir kayak not worth it. Nah, lebih bagus itu kita kayak gunain micellar water ya secukupnya. Kalau bisa sih aku sih lebih suka kayak dia tuh sampai basah nih. Kan bisa lihat tuh sampai basah. Jadi kayak nggak usah pelit. Kenapa? Kalau misalnya kita tonernya itu agak istilahnya agak banyak kita kasih ke kapas itu kayak wajah kita itu terhydrating banget gitu ya. Halo, ini aku nyapa siapa ini masih tontonin ya. Nah, ya udah habis itu sapuinnya pun jangan sampai yang kayak kuat banget ke wajah tuh, nggak usah, cukup yang kayak gini aja. Ini toner ya. Nah, ini toner. Kalau misalnya toner tuh bisa dipakai ke leher-leher. Nih, toner. Dah, gini aja, nggak usah terlalu kuat-kuat kali karena kasihan sayang pori-pori wajahnya kita karena itu sensitif banget. Jadi udah kelar. Nah, ini masih ada ini bisa biasa sisa-sisanya. Aku pakein aja ke leher. Karena tekstur kulit leher itu sama kulit wajah itu sama. Jadi kayak ya udah ketika skincarean kalau misalnya pas spill apa ya, kasih aja ke bagian leher juga. Jadi kayak istilahnya hitamnya putihnya tuh nggak hanya sekedar di wajah aja tapi campur di leher juga. Jadi kayak nggak blang gitu ya kan kayak baju aku. Oke, nah selanjutnya kalau misalnya kita sudah pakai toner, biasa itu kita nunggu aja ya 1 menitan karena supaya kayak tonernya itu ngeresap ke wajah gitu. Jadi udah kalau misalnya aku udah pakai leher, aku nggak aplikasikan lagi ke wajah ya karena udah bekas dari wajah ke leher nggak masalah, tapi dari leher ke wajah jangan. Nah, kelar itu meskipun ini masih basah ya udah kelar karena ini udah dipakai, jadi nggak usah dipakai-pakai lagi. Jangan pelit-pelit kita menggunakan toner ya guys karena that is so very important. Oke, kelar dari situ ini kan udah tunggu nih. Nah, aku biasa kalau misalnya nunggu 1 menitan supaya tadi dia itu teresap ataupun kayak masuk ke dalam wajah tadi saya apa ya tonernya, atau aku pakai yang namanya lip balm. Nah, di sini aku pakai dari Korea ini Vaseline lip balm. Jadi ini bukan untuk cewek aja ya, tapi ini juga untuk cowok. Ini gunanya untuk supaya bibir jangan kering. Nah, ini aku biasa pakai untuk supaya nah, supaya bibir jangan kering. Nah, kalau misalnya udah siap pakai ini berarti kan kita udah ada aktivitas nih. Nunggu 1 menit berarti waktunya udah berjalan. Nah, kelar dari situ, setiap sudah kita menggunakan serum, wajah kita ini udah tereksploitasi lah, gitulah bahasanya ya. Eksfoliasi. Nah, kelar dari situ baru gunakan ini namanya essence ya. Ini namanya essence. Essence ini dipakai kalau misalnya kita udah siap pakai toner, kita pakai essence. Karena nanti sesudah kita pakai essence baru kita di situ pakai serum. Kita tadi di situ pakai yang namanya day cream atau moisturizer, atau baru kelar dari situ sunscreen gitu. Jadi gunanya essence ini sama serum tuh dua-duanya itu kayak istilahnya ada ya apa ya, ada ketergantungan. Kalau kita nggak pakai essence, skincare yang kita pakai di wajah kita itu kayak kinerjanya itu nggak akan ada artinya. Misalnya
dari 100% cuma 50% lah gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai essence, itu akan ngebantu skincare yang lainnya yang ada di wajah kita itu kayak pelan-pelan itu dibantunya untuk oh kamu kesini gitu, kayak saya dikasih kendaraan supaya dia itu lebih bagus lagi istilahnya manfaatnya di wajah kita. Makanya ketika kamu pakai essence, ketika kamu pakai serum, kalian harus benar-benar balance. Halo Niken, halo Putri, halo Manjula, ya. Aku sapa dulu teman-teman ya. Nah kalau dari situ kita baru pakai yang namanya essence. Nah di sini aku pakai essence Savi. Ini yang gold ya, yang ada kayak di sini ini sebenarnya ada emas-emasnya itu guys. Jadi skincareku udah pakai emas. Bayangkan gimana richnya. Oke, kita pakein di sekitaran wajah. Ya, setiap pakai toner itu pakai yang namanya ini ya. Kayak ini namanya essence. Ya. Ini nggak mahal banget kok. Kalau misalnya Savi ini sekitar 36 ribuan. Kalau kalian mau cari yang lebih murah juga ada, karena ini aku ngambil ukurannya 30 mili, ada yang 100 mili ada. Nah ini udah kelar, udah ada. Jadi ini kayak kita gosok ke wajah pakai tangan aja supaya wajah kita tuh lebih kelopak mata boleh ya. Kan kalau gini kan kayak wajah kita tuh jadi lebih lembab dibandingkan tadi itu kayak polos banget gitu ya kan. Oke. Kayaknya di sini kurang. Oke. Dan usahakan sekali lagi ya guys, tangan itu ketika menggunakan skincare harus benar-benar higienis, ataupun nggak usah megang-megang uang, nggak usah megang-megang yang lain dulu. Kalau udah cuci tangan, dikeringin, udah gitu. Nah sama kayak aku kalau misalnya udah siap pakai yang namanya micellar water, facial foam, itu kan basah tangan ya kan, aku lap kan pakai tisunya itu. Ketika pakai ngelap wajah itu aku pakai tisu, jadi aku nggak pakai handuk yang udah pakai di badan, karena nanti kayak kuman-kuman ataupun kotoran-kotoran yang ada di badan itu masuk juga ya, sama aja kotor lagi gitu. Makanya kalau misalnya kalian sudah menggunakan facial foam, menggunakan ke aplikasi ke skincare yang lainnya, itu pakai yang bener-bener bersih. Jadi aku saranin tuh kalian ngelap wajah kalian itu tap-tapin aja pakai tisu untuk ngeringinnya, baru pakai aplikasi yang lainnya. Halo Widya, apa kabar? Nah, kalian ini kan udah di iniin kan, berarti kita tadi dijedah. Aku juga udah ngomong-ngomong. Ya, udah pakai tadi yang namanya essence. Nah, kelar dari situ aku pakai yang namanya serum. Nah, serum apa ya? Serum tuh kan banyak, ada yang Garnier, ada itu harganya mahal-mahal dan segala jenis. Nah, di sini guys, aku mau kenalin sama kalian, ini namanya serum Rojukis. Ini serum kalau nggak salah launchingnya sekitar 2 minggu yang sebelumnya. Jadi kayak kita 3-4 hari sebelum puasa itu mereka launching, dan aku udah langsung dapetin ini di Sosiola. Ini ada sheet masknya juga, dan ini serumnya aku pakai. Pertama aku cobanya itu serumnya dulu, karena apa? Karena itu bagus banget serumnya, kayak 2 kali itu kayak aku kan sebelumnya udah pernah coba nih sheet masker yang dari mana-mana, dari Garnier, dari mulai yang mahal harganya 50.000 satu sheet masker itu, sampai yang harganya itu tadi kayak yang belasan ribu gitu. Nah dari semua sheet masker itu kayak ada macam-macam varian, dan ketika aku coba kayak 2-3 kali tuh muka kita glowing banget pakai itu sheet masknya. Itu bagus banget, mereknya Rojukis. Nah ketika Rojukis ini ngeluarin serum, dia bentuknya seperti ini, dan ini hemat banget dan harganya juga murah banget. Ini harganya 20 ribuan di Sosiola, tapi aku lagi dapat diskon sekitar 15 ribuan, alhamdulillah. Nah ini Rojukis ini aku pakai kayak udah mau berapa minggu, dan ini enak banget dipakein. Nah oke, ini aku nggak di endorse ya. Ya oke, di sini kita pakai ya, ini bagus banget.
kita tap-tapin ke wajah, ke kanan. Iya, makin aja ya Wid ya. Nggak biasa aja dong. Oke. Nah, sudah diletak di seluruh bagian, tinggal diratakan. Nah, ketika sudah pakai serum, berarti kita sudah masuk ke step ke berapa ya? Step ke-7 mungkin ya kalau dari tadi dari cleansernya. Nah, sekarang waktunya aku mana tadi tutupnya? Oh, di sini tutupnya. Sekarang waktunya aku pakai day cream. Day cream itu sejenis kayak moisturizer, jadi itu kayak dibilang pemutih enggak, tapi memberi kandungan vitamin aja. Jadi kelar dari kita menggunakan serum, barulah kita menggunakan day cream. Day cream di sini aku pakai Pond's ya. Ini Pond's Edge Miracle. Jadi ini sebenarnya Pond's tuh bisa kayak netral sih cewek cowok. Nah, kenapa aku pilih Pond's? Ini bagus banget, direkomendasi buat 25 tahun ke atas. Nah, karena umur aku udah di atas 25 tahun, jadi aku udah bisa menggunakan ini. Dan ini teksturnya kalau banyak-banyak kayak nanti abu-abu karena kulit aku sendiri sadar hitam. Tapi secukupnya aja. Ya ini kayak memerangi penuaan dini ya. Kalau kita nggak perangin dari sekarang ya kapan lagi. Oke, kayaknya udah kelaran, waktunya kita meratakan. Oke, udah aku ratain, berarti wajahku lebih kayak Morbicine ya gitu ya kan. Oke, alhamdulillah ya Siswanto. Morbicine. Oke. Kelar dari situ. Nah, ini karena udah pakai tadi day cream, berarti aku udah harus menutupnya dengan sunscreen. Tapi sebelum pakai sunscreen tuh biasa aku menggunakan ini dulu. Ini namanya serum untuk lingkar mata ya, karena aku suka begadang, jadi lingkar mata aku terbantu dengan ini serum matanya kayak bagus banget gitu. Jadi ini kita pakein, di rollin aja, ini kayak apa gitu ya, kayak roll on gitu, jadi kayak udah tinggal dipakein aja. Halo Kak Susi, halo TV Widya, fans aku. Oke. Nah, ini aku sudah pakai, dia itu kayak serumnya itu kayak minyak gitu sih sebenarnya. Halo Putri MSI. Penjual apaku, sahabatku, agen tahu apa namanya? Tahu apa itu namanya, Put? Agen tahu goreng ya, seperti itu. Oke, nah kelar aku menggunakan roll on, berarti sudah selesailah step skincare aku, dan aku bakalan tutup dengan yang namanya ini sunscreen. Nah, aku sunscreen aku nggak mau pakai yang krim, aku nggak mau pakai yang kayak roll on gitu. Aku suka pakai yang semprot karena itu lebih praktis dan kayak lebih cepat aja, nggak terlalu capek ngores-ngoresinya. Ini lumayan mahal sih, 250 ribuan.
Oke, coba kita aplikasikan ya. Makin apa aja. Aduh, makin sukses. Aduh, alhamdulillah ya. Nah, aku aplikasikan nggak langsung ke wajah disemprot gitu, nggak ya, tapi harus melalui tangan, disemprot dulu ke tangan baru kita tetepin ke wajah. Nanti kalau dari sini aku baru bahasin why, kapan kira-kira aku itu nge-MC dan oh iya, tahu Sumedang, tahu pong. Ya udah Put, nanti kalau misalnya apa aku WA ya, kira-kira mana tahu aku mau ngorder samamu, aku beli samamu. Ya kalau mungkin dia kan pabrik nih ya si Putri nih. Mana bisa lebih murah ya Put. Enggak, kayak dulu di aja. Oke. Guys, ini aku udah kelaran. Jadi dia kalau misal pakai udah menggunakan yang namanya sunscreen tuh wajah kita kayak lebih kilap gitu. Ini enak banget sumpah, kalau misalnya kamu mau jalan keluar menghadang matahari pun kamu nggak takut karena ini SPF 50 plus. Ya, oke. Kalau dari situ ya, ini aku udah pakai segala jenis skincare aku. Kalau kalian mau tahu nanti aku upload ke YouTube aku. Karena ini sebenarnya aku gabut, jadi ngisi waktu supaya jangan kosong itu. Ya aku buat kayak gini lah karena skripsi aku masih belum aku kerjain. Nah, buat teman-teman, ini aku mau cerita sama kalian seputar tentang yang namanya kapan sih kamu nge-MC. Jadi banyak teman-teman aku kayaknya dulu aku SMP pendiam banget, tipe kalau orang pendiam. SMA juga heboh-heboh sama kawan-kawan aja sih, nggak terlalu yang heboh satu sekolah gitu. Padahal dulu aku tuh SMK ya, mungkin SMK tuh aku sebenarnya bangsa yang nggak percaya diri banget, berdiri di depan atau jumpa guru atau jumpa senior aja tuh ketakutan gitu, berdiri di atas kelas. Tapi lama-lama aku tanamin mindset ya kan, orang ini semua makan nasinya gitu. Ditambah lagi aku ada kayak istilahnya dorongan jualan di pajak, itu aku ketemu orang banyak dan kayak nggak takut gitu, semua sama aja. Ditambah lagi waktu kemarin terus sebelum aku kerja di bidang terapi, aku itu selama 3 bulan ya kayak belajar melihat. Kalau kita melihat, kita amati dan kita seriusin kan kita bakalan paham gitu ya kan konsepnya gimana. Jadi mereka kan bawain presentasi, jadi kayaknya aku bisa nih lebih bagus dari mereka, istilahnya pede lah gitu. Iya dong, aku pendiam maksudnya untuk kayak kawan-kawan kelas kan aku agak-agak ribut gitu, tapi kalau untuk di luar dari itu aku baru pendiam gitu. Nah, bermula tadi yang namanya aku ngeliatin para staffnya yang kerja di situ ngasih apa yang namanya, ngasih wejangan gitu tuh kayak nggak epic gitu ya. Jadi dimulai itu langsung kayak aku bisa nih lebih baik dari mereka. Terakhir aku direkrut kerja di situ menjadi seorang staff, dan kerjaku juga ngomong-ngomong di depan kayak ngasih wejangan-wejangan gitu. Dari situlah aku mulai belajar public speaking, belajar tadi yang namanya nge-handling, selalu tampil baik dalam berkomunikasi di depan orang banyak. Pertama itu aku masih dalam situasi kerja aja, jadi belum ada yang namanya kayak ngejob dibayar gitu. Tapi di luar dari situ ternyata aku kayak, guru ini ada kayak pasien aku, yuk ulang tahun ini nanti bawa MC-nya gini ya, gini lucu katanya gitu kan, kayak apa iya gitu. Nah ketika aku ya udahlah, namanya juga konsumen aku kan, ya udah aku ditawarin, aku okein, pulang-pulang dikasih duit kayak dikasih sangon gitu lah, saya dikasih salary gitu dari apa yang aku buat. Padahal aku kayak ikhlas aja gitu, maksudnya ya udahlah memang itu kerjaanku dan itu menghibur ya nggak masalah, aku nggak terlalu minta gimana tapi dipulangin terus. Karena dari situ banyak ini konsumen tamu yang kayak one step by step itu kayak ngasih event kecil-kecilan gitu, kayak istilah event ulang tahun ataupun event-event acaranya mereka gitu.
Nah, kalau di situ aku udah mulai berani nih, oh kayaknya bisa nih banting setir juga, terima job untuk MC-MC di acara event-event. Nah, untuk sekarang sendiri ya, dari pengalaman MC aku tuh aku udah sampai ke mall-mall, untuk acara-acara aku udah sampai acara itu Medan Binjai, jadi kayak di Carrefour aku udah, di BSM apalagi, di acara-acara aku suka acara-acara alam kan, jadi untuk misalnya ada acara-acara alam ulang tahun peringatan bumi itu aku selalu ngambil. Tapi acara pernikahan juga udah dapet. Terus aku udah jadi vendor MC di salah satu merek rokok, itu namanya Bolt Raider. Jadi Medan Medan Binjai Stabat itu aku yang handling ya, alhamdulillah. Sekarang karena corona jadi kayak job-job MC itu kayak banyak yang pending atau cancel. Tapi beberapa itu ada yang sekarang udah kayak nyari-nyari MC untuk misalnya membuat event dan ngerekrut aku lagi. Nah, di sini aku ngerasa God so thanks gitu ya kan, tentang ternyata dari yang sekedar kayak nge-MC ikhlas gitu, terus kayak orang tertarik dan kayak kita nge-branding diri kita sendiri. Nah, dari situ sih sebenarnya aku kayak ya udah deh, ini hobi yang dibayar gitu. Kayak aku nggak mau tadi yang namanya gimana, kalau dia pun cuma manggil aja ya, dia butuh jasa aku ya ya nggak masalah gitu ya kan. Tapi karena sekarang alhamdulillah di Binjai udah cukup masuk hitungan MC yang ya 10 besar lah gitu ya. Sejak kapan kau suka petualang? Petualang apa nih? Sejak kapan petualang? Ya dari kecil ya suka petualang. Nah, itulah awal mulanya aku terima-terima MC. Dan sekarang itu kayak suatu kayak apa ya, seneng gitu. Oh, aku nggak ikut Gapalatas ya, di SMA tuh ada ekstrakurikuler Gapalatas, tapi aku mau ikut cuman daftar aja, tapi aku nggak ngikutin jalannya aksi Gapalatas itu, karena kayak aku sebenarnya segala organisasi aku ikutin, tapi karena ketika aku lihat dari isu-isu dari teman-teman nggak baik, saya istilahnya isunya dari ini berat banget gitu-gitu, terus aku keluar gitu. Cuman semua aku ikutin, tapi aku cuman kayak ya udah, habis itu lewat gitu. Yang paling lama aku ikutin adalah jurus apa ya, ekstrakurikuler jurnalis. Nah, alhamdulillah sekarang aku sudah jadi jurnalis. Aku sudah dapat lisensi, ini apa ambilnya? Aku sudah dapat lisensi menjadi seorang jurnalis di mata waktu, alhamdulillahnya ya. Padahal dulu cuman kayak iseng aja sih ikutin jurnalis itu. Ingat banget tuh yang jadiin apa kami tuh Pak Raharjo, dia orangnya kritis banget. Bapaknya kawan aku satu kelas, Pak Raharjo, ya udah ikut jurnalis. Akhirnya sekarang jadi jurnalis, jadi MC. Kayak kita gini loh guys, kita nggak tahu kita itu akan jadi seperti apa dan bagaimana, tapi kita berusaha aja akan jadi apa kita kedepannya. Saya berbuat baik aja, nanti kita dituntun dengan apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita pengen gitu. Dan kita bersyukur aja, apapun yang diberi Allah, kamu begini udah syukurin aja, karena no matter what semua akan kembali kan. Jadi kayak aku sih di usia segini kamu kok belum ini belum itu, ya panjang sih ceritanya kalau diceritain ya kan. Tapi kan aku punya targetan yang nggak sama seperti kayak manusia, atau nggak, aku punya targetan yang mungkin berbeda sama orang-orang yang ada di lingkungan aku. Kayak istilahnya aku nih sukanya apa ya, aku nih harus nikah umur 23 tahun misalnya. Kalau misalnya apa, aku nih harus punya mobil di usia 25 tahun gitu ya kan. Itu sebenarnya nggak usah dijadiin yang namanya acuan, tapi jalanin aja sesuai dengan kesanggupan dan rasa syukur kita. Banyak banget notifikasi nih. Nah, jadi kayak istilahnya mulai dari sekarang harus semua kayak apa ya, syukuri apa yang ada dan kamu milikin, karena ya berbalik lagi ke kita gitu. Kalau kita nggak syukurin, kita maunya ini ambisius tapi kayak nggak ada rasa syukurnya, terakhir kita jadi capek sendiri gitu, bener nggak? Hai Kak Ade, halo Yuni, halo yang lagi nonton ini siapa, banyak banget ya. Oke. Ya, jadi buat teman-teman kayak
Ya, ini Kak Ade ini juga salah satu teman aku di Happy Dream dulu. Bukan teman sih, keluarga udah ya kita ya. Jadi perjalanan hidupku udah. Tapi sekarang pun nih coba tebak aku usia berapa. Ayo, ayo, yang lagi nonton nih coba tebak aku usia berapa. Oh, astagfirullahaladzim, Kak Ade. Kak, aku kira. Sebentar, baju merah pakai Telkomsel, ingat ya. Nah, jadi buat teman-teman, ini aku udah kelar skincarean. Ini udah semuanya aku pakein, wajahku udah glow up ya. Tadi sebelumnya belum glow up. Ini aku juga sapa teman-teman yang sudah masuk hari ini. Thank you so much. Kayak asik banget ya kalau misalnya kita sharing-sharing setiap hari seperti ini. Kalian komen apa nanti aku jawab, komen apa aku jawab. Nah, karena aku baru pulang kampung itu sebenarnya kulit aku lebih menggelap dari sebelumnya. Jadi aku ini mulai skincare rutin lagi. Nah, buat kalian ini juga kalau misalnya kalian mau cobain serum atau sheet masker yang bagus, ini aku rekomendasi. Ini ada mereknya namanya Rojukis. Kalian bisa dapatkan dengan harga potongan. Kalau harga aslinya itu 21 sekian, ini kalian bisa dapetin 15.000 aja. Iya, buat yang kalian, ini aku kenapa rekomendasi Rojukis ini, yang sheet mask ada, yang serum ada. Kalau yang serum itu 20.000, kalau yang sheet mask itu 15 ribuan. Kalau kalian pengen, kalian bisa aja nanti messenger aku untuk aku pengen deh coba ya kan, karena itu benar-benar betul-betul bagus dan worth it. Semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif, kombinasi kering, berminyak, jerawat dan segala itu semuanya ada, bisa. Jadi kalau misalnya kalian pengen, itu di order aja. Bukan aku sekarang jualan skincare ya, enggak, karena aku kemarin tuh beli skincare karena itu bagus, jadi aku beli banyak. Nah, kalau misalnya ini kan baik nih buat aku, udah aku share aja buat kalian ya, mana tahu kalian tadi tertarik ya kan. Kampung kau di mana? Iya, aku nggak tinggal di kampung, aku tinggalnya di Payaroba. Di Payaroba loh, Payaroba City, tepat kampung-kampung para artis. Oke, coba aku mainin filter deh. Ya nggak bosen ya kan. Oke, aku bakalan tiap hari bakalan live ya. Kayaknya asik nih kalau sharing-sharing sama kalian. Mungkin aku live itu sekitar jam 11-an kalau udah berberes dan segala jenis. Oke. Coba yang ini deh. Biasa aja. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira teman-teman? Kalau misalnya ada tanya biar aku jawab. Sama aja. Ini. Aku udah makan jadi kayak penuh banget. Oke. Kayak nggak usah pakai filter-filteran deh. Oke, silakan kalau misalnya masih banyak komentar saya tunggu. Nggak usah pakai filter ya, polos aja. Nah, jadi buat teman-teman itu dia tadi. Nah, ini ya kebetulan aku ada referensi kayak aku nanti ini kan aku udah lagi siap lebaran. Aku kemarin tuh udah ngajuin resign di salah satu perusahaan gorden sebagai desain interior. Nah, kayak aku tuh mau ngasih tahu sama kalian, nggak perlu ngasih tahu pun nggak usah dibilangin tuh gimana ya kan. Aku mau banting setir di bidang usaha karena kayak istilahnya udah 8 tahun berkecimpung di dunia perkantoran, di balik meja, kerja lapangan, kayak puas dah deh ya kan. Kayak sekarang tuh pengen kayak banting setir gimana sih ngerasainnya ngerintis usaha sendiri. Nanti bakalan ada aku posting di di channel aku ataupun di postingan aku ya. Kalau misalnya kalian order ya, bantu-bantu usaha kecil dari kita, karena sedikit dari kalian bakal bisa membantu jalannya aku tadi, bisnis aku tadi sukses ya, amin. Thank you doanya. Makasih banyak Putri, Kak Ade, Kak Vina. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke, kita skip. Coba silakan komen. Berasa kayak artis deh gue. Nah, aku barusan pulang kampung. Jadi kulit aku agak hitam. Nah, sekarang tuh bisa kelihatan kan kulitnya tuh jika mengkilau gitu. Sebenarnya dulu guys, kulit aku tuh kusam banget. Beruntusan, ini semua bekas jerawat nih semua nih. Ini juga. Tapi sekarang alhamdulillah karena kita juga kasihkan perawatan yang maksimal, jadi kayak istilahnya udah mulai berkurang. Ada,
Tapi ya gitulah, step by step untuk membuatnya glowing lagi gitu kan. Nah, buat kalian-kalian yang hari ini sudah nonton siaran langsung, kalian sudah masak belum kakak-kakakku? Ya aku sekarang ya di Peroba, di rumah aku dong. Ada aja pertanyaanmu ya Putri, Olive. Oke. Aku bakalan kayak pengen buka suatu usaha itu dari bidang food and drink gitu, tapi kayaknya lebih ke food sih. Nanti kalau misalnya apa kan silahkan order ya. Nggak mahal-mahal, murah aja. Ini masalah foodnya ini aku lagi cari ide apa, tapi sebenarnya udah aku list di history plan aku akan buat apa, tapi masih secret, nanti aku bakal kasih tahu kalian. Nah, tadi aku udah skincarean, udah juga bahas kenapa awal mulanya aku nge-MC dan juga tadi yang namanya terima job. Kalau kalian pengen tahu, di Jalan Sawi loh. Kenapa kamu mau minta tanda tangan aku ya? Iya. Nah, kalau misalnya apa ya? Kalian mau lihat live streaming ini lagi, aku nggak akan post di Facebook, tapi aku bakalan kayak nge-share ini ke YouTube channel aku karena aku kan YouTubers. Jadi ini kan nggak akan bisa lihat lagi kecuali di YouTube. Nah, thank you so much for your attention. Nggak ada pertanyaan lagi. Iya, aku pengen buka usaha. Nanti di order ya apa usahanya. Tapi jangan deh kalau usahanya itu makanan, kayak kok kan deket-deket kau juga. Atau nanti kita collab ya. Tahu bakso Taiso. Tahunya dari Putri, Olive, MSC Binjai. Oke? Iya bisa juga. Kalau samamu nanti aman kan harga. Iya. Oke. Ya, thanks so much sudah nonton. Kayaknya aku udahin aja, udah hampir mau 40 menitan aku secara langsung. Thank you so much ya guys. Oke deh Putri, aman. Kita lanjut di chat ya. Aku ucapin thank you so much for attention dan selamat siang, selamat beraktivitas. Bye.